Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Safitri dari kelas MA 19C13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Employee Management dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Yang pertama adalah latar belakang. Poin pertama di latar belakang yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia suatu perusahaan diharuskan dapat berkontribusi untuk mencapai suatu keberhasilan. Baik buruknya suatu sumber daya manusia dalam berkontribusi dalam suatu perusahaan dapat dinilai dari kinerjanya, menurut Amir 2015. Poin yang kedua yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang ada di lingkungan perusahaan dapat dilihat dari kehadiran, sedangkan saat di mesin dapat dilihat dari output per jam yang mereka peroleh. Dan untuk menilai suatu kinerja karyawan dapat dilakukan oleh supervisor atau leader yang bersangkutan. Poin yang ketiga yaitu pengaruh employee management. Pengaruh employee management dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, hubungan antara variabel di atas suatu sama lain saling berkaitan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam suatu perusahaan. Poin yang terakhir dalam latar belakang yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja dalam suatu perusahaan dapat dinilai saat hasil yang didapatkan sesuai dengan yang ditargetkan, tercapai atau melebihi dari yang ditargetkan. Kepuasan kerja yang lainnya adalah saat sesama rekan kerja memiliki hubungan kerja yang baik. Menurut penelitian ini, dengan adanya hubungan kerja yang baik akan menimbulkan suatu hal yang positif dalam lingkungan bekerja. Nah, di sini ada tabel dari data karyawan yang selesai kontrak. Ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja dalam suatu perusahaan. Pada kajian pustaka terdapat poin pertama yaitu landasan teori. Landasan teori menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting yang harus diatur oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Abdullah 2017, manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola bakat manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, poin yang kedua adalah keterikatan karyawan. Keterikatan karyawan merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena apabila seseorang karyawan memiliki rasa engagement yang kuat terhadap pekerjaan maupun perusahaan akan meningkatkan komitmen, loyalitas, bahkan kinerja kepada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada penelitian yang terdahulu yang relevan. Nah, pada penelitian terdahulu merupakan hasil yang memberikan informasi terkait dengan metode penelitian, pembahasan yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Salah satu contoh adalah penelitian dari Pratama 2015 tentang pengaruh kompensasi dan motivasi pada kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening seminar and call for paper 2015. Selanjutnya ada pengaruh antar variabel. Nah, pada poin pertama, pengaruh antar employee management dengan kinerja karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita 2014 menemukan bahwa employee management memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Poin yang kedua, pengaruh antara kepuasan kerja dengan kinerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama 2015 juga merupakan bahwa kepuasan kerja terbukti mempunyai pengaruh mediasi hubungan kompensasi dan motivasi pada kinerja karyawan. Selanjutnya ada hipotensi penelitian. Hipotensi merupakan pertanyaan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Hipotensi harus mengekspresikan suatu fenomena, satu variabel, atau mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel terikat, menurut Siregar 2013. Nah, dari hipotesis penelitian tersebut dapat diuraikan di atas, maka dapat ditemukan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut.
Hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari employee management terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan jenis dari penelitian kuantitatif dengan pendekatan penjelasan atau yang dikenal sebagai explanatory research menurut Sigaribun 2006. Explanatory research dapat diartikan sebagai penelitian yang melihat pengaruh yang terdapat di antara setiap variabel penelitian yang ada dengan penguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Nah, selanjutnya ada desain penelitian. Definisi desain penelitian yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Di poin selanjutnya ada jenis pengumpulan data. Nah, di sini ada dua jenis pengumpulan data. Yang pertama, data primer, mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi, menurut Sekaran 2006. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menyebar kuesioner pada responden. Yang kedua, data sekunder, mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Pada penelitian ini, data sekunder yang diperlukan seperti gambaran umum perusahaan yang terkait. Poin selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas, kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang dapat digunakan secara efisien jika penelitian mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana pengukuran variabel penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari data hasil kuesioner. Nah, di poin terakhir ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2007. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diteliti. Nah, dan yang terakhir di dalam penelitian ini tentu saja ada daftar. Alasan mengapa peneliti mengambil tema pengaruh employee management dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh tema di atas terhadap karyawan dan agar dapat mengetahui pencegahan apa atau tindakan apa yang harus diambil untuk menangani persalahan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.